Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Natasha dari Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya ingin menjawab dua pertanyaan dari tugas 1. Yang pertama, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan tiga dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir logical fallacy, bagaimana agar terhindar dari logical fallacy. Oke, yang pertama, term merupakan himpunan cerita. Pada dasarnya pengertian dan ada himpunannya, dan tidak mungkin ada term tanpa pengertian dan himpunan. Walaupun kosong, tetap sebagai suatu himpunan, yaitu himpunan kosong. Term maupun konsep sebagai dasar penalaran perlu dipelajari dan diketahui juga pengelompokannya, sehingga dapat diketahui apa fungsi masing-masing kelompok term tersebut dalam penalaran. Term memiliki banyak jenisnya. Berikut 3 jenis term yang akan saya bahas. Yang pertama, term singular. Term ini dengan tegas menunjukkan satu individu, barang atau golongan tertentu yang spesifik. Term partikular, term ini menunjukkan hanya sebagian saja dari keseluruhan luasnya. Artinya, term jenis ini menunjukkan lebih dari satu akan tetapi tidak semua bawahannya. Oke, yang ketiga, term universal. Jenis ini menunjukkan seluruh lingkaran beserta bawahannya masing-masing tanpa terkecuali. Oke, jawaban yang kedua, sesat pikir disebut dengan kekeliruan terhadap prinsip dasar penalaran. Ketika prinsip dasarnya salah, maka bisa jadi penyimpulannya juga salah. Kalaupun seandainya premis yang disampaikan tepat, tetapi kesimpulannya salah, dapat dianggap sebagai sesat pikir. Dengan kata lain, argumentasi yang mereka sampaikan tidak nyambung. Menurut para ahli logika, umumnya dibedakan 3 jenis sesat pikir, antara lain yang pertama, sesat pikir formal. Sesat pikir formal merupakan kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau sering disebut sesat pikir menurut logika. Sesat pikir ini hanya banyak ragamnya, salah satunya misalnya mengiyakan suatu pilihan dalam suatu susunan pikir pengetahuan yang merangkum. Contoh, Panji biasanya pergi liburan ke pantai atau gunung dan ternyata kali ini dia liburan ke pantai, berarti ke gunung bukan liburan. Tuh, penyimpulan seperti perbincangan yang tadi itu meragukan atau sesat pikir yang seperti ini sering dilakukan orang, sebab mirip dengan cara menetapkan salah satu bagian kesimpulannya yang mengingkari. Yang kedua, sesat pikir verbal. Suatu pikir verbal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yaitu bertalian dengan penggunaan yang salah atau kemaknaan dan dari suatu kata, dan dikenal juga sebagai sesat pikir arti kata. Dalam susunan pikir kategori atau silogisme, kategori yang sah hanya terdiri 3 konsep, yaitu yang pertama, contoh, kambing hitam adalah hewan. Yang kedua, Lina dijadikan kambing hitam. Yang ketiga, maka Lina juga termasuk hewan. Kata kambing hitam berperan sebagai konsep tengah pada contoh di atas, bermaksud ganda, sehingga sesat pikir mengandung beberapa konsep, yaitu kambing hitam sebagai hewan dan sebagai orang yang dikorbankan. Yang ketiga, sesat pikir material. Sesat pikir material adalah kekeliruan penalaran berdasarkan isi, yaitu menyangkut kenyataan-kenyataan yang sengaja atau tidak disengaja disesatkan. Sesat pikir itu terjadi dalam suatu perbincangan diskusi karena membuat umum sesuai hal berdasarkan hal-hal, kasus atau contoh-contoh yang terlampau sedikit. Contoh, banyak di antaranya berpenampilan tertutup dan terlihat lebih islami itu sebagai teroris. Kemudian menyimpulkannya orang Islam yang terlihat islami dan tertutup adalah teroris. Perumusan yang luas dari bahan yang ada jauh melampaui lingkup bahan pembuktiannya. Penyimpulan yang tergesa-gesa termasuk ke dalam sesat pikir. Setelah mempelajari pembahasan di atas, kita tahu seberapa pentingnya ilmu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Argumen yang kita sampaikan tentu harus memiliki landasan logis yang kuat, karena kesalahan logika akan menyebabkan kekeliruan kepada orang lain. Maka memiliki pemikiran yang logis dan terhindar dari logical fallacy adalah keterampilan yang harus dikuasai. Nah, berikut adalah beberapa cara agar terhindar dari logical fallacy. Yang pertama, mempelajari jenis-jenis logical fallacy agar bisa terhindar dari tipu muslihat orang lain.
Yang kedua, membuat poin-poin yang akan dikatakan sebelum menyampaikan argumen. Yang ketiga, melakukan cross-check atau memastikan kembali kepada orang lain terkait kebenarannya. Nah, logical fallacy berbahaya bagi kita karena bisa saja kita terjebak atau bahkan menyesatkan orang lain hingga membuat keputusan yang salah. Maka dari itu, kondisi kesalahan berlogika juga berbahaya jika terjebak dalam hoax atau kecacatan berlogika. Maka dari itu, selain mempelajari tentang logical fallacy, kita juga harus lebih waspada terhadap kondisi sesat pikir agar tidak terjerumus pada tipu muslihat orang lain. Oke, sekian dua jawaban dari tugas 1. Jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.